Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujiah Hapsari Matondang, NIM 0704201056. Saya akan menjelaskan materi tentang diksi. Baiklah, video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata atau diksi mencakup cara pemilihan kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan. Agar dapat menghasilkan cerita yang menarik melalui pilihan kata, maka diksi yang baik harus memenuhi syarat seperti berikut. Syarat yang pertama, ketepatan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, seorang pengarang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk kata yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Ciri-ciri diksi. Setelah mengetahui syarat diksi, tentu kita juga harus mengetahui ciri-ciri diksi. Antara lain yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan dan juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya dan dapat digunakan untuk menggerakkan dan memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Syarat dalam pemilihan kata yang harus dipenuhi yaitu ada dua. Yang pertama, ketetapan. Yang kedua, kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan yang pertama, kaidah kelompok kata atau frase. Yang kedua, kaidah makna kata. Pilihan kata yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Seharusnya pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Kedua, pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Ada beberapa jenis makna. Ada beberapa jenis makna kata. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan terdiri atas dua macam. Yang pertama, makna denotatif atau makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya kepala. Benar, kepala adalah organ yang letaknya di paling atas dari tubuh kita. Baru besi. Besi adalah logam yang sangat keras. Kedua, makna kata konotasi ialah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain, maka konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota. Ibu kota adalah pusat pemerintahan. Ibu jari adalah jari yang paling besar atau jempol. Perubahan makna. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas ameliorasi, adanya perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contohnya kata wanita. Kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Yang kedua, kata istri atau nyonya dirasakan lebih baik daripada kata bini. Pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan terdiri atas dua macam. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat.
Yang kedua, sinestesia, adanya perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Homonim. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contohnya bisa. Kata bisa itu bisa berarti dapat dan sanggup. Yang kedua, buku. Buku berarti kitab. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya teras atau inti dengan kata teras atau halaman rumah tentu maknanya berbeda. Yang kedua, tahu, yang artinya paham dengan tahu yaitu sejenis makanan, kan tentu sangat berbeda. Yang ketiga adalah homofom. Homofom adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contohnya bank dengan bank. Yang kedua, masa dengan massa. Keempat, sinonim. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya pintar dengan pandai, bunga dengan kembang. Yang terakhir, yang kelima adalah antonim. Antonim adalah kata yang berlawanan artinya. Contohnya yang pertama, tua dan muda, besar dan kecil. Yang terakhir adalah fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra ilmiah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Demikianlah materi mengenai diksi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.